Hari ini tanggal 18 November tahun 2024 jam 13.38.09 ya. Dan pada hari ini kita akan melihat pergerakan harga dari BTC ini potensi arahnya kemana sih? Apakah ada masih berpotensi kenaikan lagi? Di Telegram grup ya, edukasi kripto versi new, saya juga sering menyampaikan update pergerakan dari harga BTC ketika ada perubahan pattern ataupun arah tren market BTC, saya selalu update di sini. Teman-teman yang mau join, cek aja di deskripsi video ini ya, tautan linknya. Silakan baca ketentuan yang ada di deskripsi. Kita langsung aja menuju OTW ke BTC ya. BTC pada weekly time frame. Apakah Bitcoin ini masih potensi ya mengalami kenaikan lagi? Kalau dari weekly ya, memang sudah breakout ya. Dia itu di daily-nya sudah keluar dari pattern descending broadening wedge ya. Kalau kita lihat di sini, dia itu sudah breakout. Nah, dari pattern broadening wedge ini target max ya, target max dari pattern ini kalau yang saya lihat dari Mbah Google ya, berdasarkan ilmu cocok logi. Nah, kita pakai ilmu cocok logi, target max-nya itu ada di sekitaran segini lah ya, 100k ya. Kita ukur dari sini ke bottomnya, atas ke bottomnya, atau bisa juga dari sini ke sini juga bisa ya. Tinggal kita ukur. Nah, ini sebenarnya hampir mencapai target. Kalau dilihat dari zona likuidasi ya, memang di sekitaran 93 sampai 95, 96 itu ada likuidasi di sana. Teman-teman bisa cek aja. Per tanggal 18 bulan 11 ini ya, likuidasi tebel banget itu ada di area 93 sampai 95, 96 itu ya. Banyak yang setup entry short di sana. Moga aja itu jebol ya area itu ya. Oke, ini saya hapus. Kita lihat dari segi time frame yang jangka pendek aja. Karena kalau kita melihat di sini kurang terlihat ya. Belum ada penampakan dari pattern itu seperti apa. Sebenarnya di sini banyak banget ya gap yang belum tertutup ya, tapi dia itu naik aja terus ya. Saya yakin suatu saat nanti ya, ini seperti gap di sini, di sini, di sini ya, itu akan terpenuhi. Ini bahaya sih kalau BTC ini mengalami kenaikan terus tanpa dia itu menutup gap. Tapi nggak apa-apa sih, memang ketika fase bull run itu terjadi ya, banyak yang mengabaikan gap itu nggak ada masalah. Tapi suatu saat penurunan itu pasti terjadi ya teman-teman ya, ketika sudah mencapai puncaknya itu. Nah, contohnya pada tahun yang lalu ya, ini tahun 2021 bulan 11, ketika sudah mencapai puncak, gap-gap yang di bawah ini itu tertutup semua. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk BTC ini, puncaknya itu ada di mana? Saya juga nggak tahu sih puncaknya ada di mana. Tapi yang terpenting untuk saat ini adalah target short termnya itu di mana, di bagian mana. Ini patternnya nggak terlihat. Kita coba zoom ke H4 ya. H4 juga belum kelihatan penampakan dari pattern ini. Kita cek di H3. H3 belum jelas juga. H1 oke, ini udah mulai kelihatan nih wujud asli dari BTC ini mau arah kemana ya. Di sini ada trend line ya, ada bottom, kita bisa tarik garis sini ke sini. Oke, itu kita bisa menggunakan trend line yang ada di sini, tinggal jebret aja tarik garis ini. Ini cukup valid ya. Oke, sepertinya ini sangat valid sekali teman-teman. Di sini ada pijakan 1, pijakan 2 ya.
kita menggaris trendline itu minimal kan ada 2 pijakan ya. Semakin banyak pijakannya, semakin valid untuk trendline yang kita buat. Nah, ini bagus nih ya. Jadi bottomnya itu sudah didapat. Sebenarnya entry di sini itu sangat bagus sekali ya. Tapi ini sudah OTW terbang ya. Kalau entry di bawah tadi itu dapat 2,92. Kalau dikali leverage 100 udah 200% ya. Sayang saya juga nggak entry di area itu, tapi saya juga entry ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan mencari target dari max-nya itu di mana. Ini trendline bawah, ini menunjukkan bahwa BTC untuk saat ini ya, per tanggal 18, ada potensi patternnya itu bullish ya. Pergerakan structure marketnya itu dia bullish ya. Sekarang targetnya itu kemana? Kalau kita tarik di atas di sini seperti ini ya. Nah, kita akan ketemu yang namanya penampakan pattern ascending broadening weight G ya. Ascending broadening weight G ini saya pernah lihat bentuk dan wujud asli dari pattern ini itu ada di koin ini ya teman-teman ya, ada di koin P2 ini. Koin P2 ini udah lama banget sih saya call ya di Telegram group, itu tanggal berapa saya callnya waktu masih di bottom ini. Kalau yang entry di spot itu udah segini ya profitnya. Target dari PP itu ada pattern seperti ini. Ini ascending broadening weight G. Dia akan mengarah ke sini. Kalau dia itu potensinya ke sana, tapi di sini ada support, bisa jadi dia ke sini dulu ya. Atau nggak ke sini dulu dia. Karena ini market lagi edan sih bullish ya. Mungkin nggak menyentuh sini, cuman di demand area-area sini ya, dan dia sampai di puncak. Tapi saya nggak tahu apakah itu terjadi atau nggak, mungkin tahun 2025 ya. Kita kembali ke BTC, pattern yang BTC alami itu sama seperti patternnya PP Coin ya. Jadi arahnya itu juga pergerakannya kurang lebih sama ya. Ini saya nggak FOMO ya teman-teman ya. Keputusan beli ataupun jual suatu koin itu ada di teman-teman. Ini BTC yang mana nih saya pilih? Yang ini ya, salah pilih ya. Oke, seperti ini ya. Kita sudah dapat nih penampakan dari pattern BTC, namanya itu ascending broadening weight G. Sebentar, saya gambar yang rapi dulu biar nggak statusnya kurapan ya, kurang rapi. Nah, ini oke. Saya biasanya gambar trend line itu seperti itu ya teman-teman ya. Ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan ketika menggambar trend line. Teman-teman bisa cek aja video rekomendasinya di pojok kanan atas ya. Nah, kemudian udah dapat nih pattern apa nih namanya tadi, ascending broadening weight G. Ini juga ada trend line ya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di grup, breakout dianya. Cukup valid ya, kita rubah ke, saya rapikan dulu biar nggak kurapan. Oke, validkah? Kita ubah ke candle. Oke ya, valid ya. Atau di sini dia bisa juga sih. Di sini whipsaw ya. Tapi bagusnya memang di sini sih ya. Ada apa nih? Kesentuh wick-nya ya. Dianya breakout. Kemana nih arahnya untuk BTC? Kita zoom ke yang lebih mini time frame lagi agar lebih jelas penampakan wujud aslinya. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada resisten ya. Di sini ada harga nggak bisa naik. Ini tertahan di sini, artinya ini kuat banget area resisten. Saya katakan area aja, bukan line ya. Kalau area itu luas seperti ini, kalau line itu berupa garis. Ini saya kasih warna kuning. Ini seperti analisa yang saya kirim di Telegram group. Nah, ini area ini kalau jebol, potensinya ke sini ya, ke 93. Padahal di area ini sekitaran 93, 94, 95. Itu ada zona likuidasi ya. Nah, ini nih. BTC potensi ke arah ini. Kalau ini tembus, ke sini dulu dianya ya. Ini breakout, ini ketika tembus, ya kalau nggak tembus ya ke bawah dulu, mengalami pullback ya.
Kalau pullback-nya berhasil, ya naik dia ke sini ya. Ini tinggal nunggu nih. Kalau dijebol, nggak bisa dijebol, ya dia mondar-mandir aja di sini. Atau dia ke bawah lagi, baru mencoba menjebol lagi. Nah, targetnya itu menyentuh ya. Menyentuh ke sini. Ya nggak tahu, mungkin sekitaran 100k, kalau ke sini ya 107, ini 103, ya area-area inilah sampai dia tersentuh ya. Kalau dilihat dari timing marketnya ya, ini kejauhan saya pilih yang H2 aja ya. Ini mau akhir November tanggal 18. Bisa jadi dia konsolidasi dulu di sini. Entah kayak gimana skemanya, saya juga nggak tahu masa depan ya. Saya bukan dukun. Tapi kalau dari analisa teknikalnya, jika ini breakout ya, zona likuidasi ini jebol, dia itu rally ya. Kenapa dikatakan rally? Karena sudah nggak ada lagi penghalang atas tembok bawahnya itu ya. Seperti ini, ketika jebol, udah rally. Dia nggak ada lagi penghalang atas. Ini jebol, rally dianya. Jadi potensi candle hijau naik tinggi di sini jika ini terjadi jebol ya. Nah, mungkin selama Desember, Januari dia masih bergerak di sini-sini aja ya, di dalam pattern ini. Ini bisa dikatakan base ya. Ini satu base semenjak dia itu keluar dari broadening wedge daily ya, yang daily ini, broadening wedge ini. Nah, ini keluar dari sini, ini pullback. Ada berapa kali base ini sudah? Ini base ke-1 ya. Dia rally base ya. Ini termasuk base yang besar sih. Base yang besar ini biasanya akan tertahan di sini dalam waktu ya berapa minggu atau hitungan bulan ya. Kalau dia keluar dari zona base ini, kenaikannya bisa lebih tinggi lagi. Prediksi saya begini ya teman-teman ya, untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi kita ukur sesuai dari textbook ascending broadening wedge. Misal dia breakout atau harga BTC ini menyentuh ke sini ya, berarti ukurannya dari sini ke sini, breakoutnya, maka BTC potensial ke arah 130. Tapi kalau dia konsolidasi mondar-mandir di sini terus ya nanti ya. Misalnya mondar-mandir di sini nanti dia menyentuh di sini. Maka pengukurannya pun seperti ini ya, sudah beda lagi. Ya tergantung kondisional dari pergerakan BTC itu seperti apa. Jadi analisa itu ya tergantung dari pergerakan harga. Nah, maka ya seperti ini teman-teman. Berdasar analisa saya itu di harga 140k ya. Kalau ndak 140, 130 ya, di zona-zona inilah ya. Nah, seperti ini ya. Di zona-zona ini ya nggak tahu nih potensi kapan itu terjadi. Nggak ada yang tahu ya. Kalau dia itu konsolidasinya lama banget di sini ya, di base ke ascending ini, mondar-mandir di situ aja. Kalau dilihat dari pergerakan harganya, ini bisa jadi kuartal ke-1 ya, bisa jadi lebih cepat sih. Ke 130, 140k ini ya. Kuartal ke-1 bisa ini ya. Jika dilihat dari pergerakan harga di bawah ini aja, dia sehari itu bisa 1000 ya. Kenaikan BTC ini 1000, kadang-kadang 2000 ya. Kalau konsisten seperti itu bisa jadi lebih cepat. Tapi ketika pattern ini gagal ya, dia bisa drop juga di area demand. Tapi potensi untuk gagal sih kemungkinannya sudah kecil ya. Untuk drop paling kalau gagal ya mentok-mentok di area demand ya. Di area demand ini, di sini ya, di sini ya paling menutup gap di sini ya. Ini gap BTC itu sekarang hilang ingatan ya. Gap itu apa lupa ya. Jadi apa itu gap sudah nggak tahu lagi. Nah, begitulah ya kurang lebih analisa teknikal dari saya sendiri.
Jika ada update pergerakan harga BTC untuk di kemudian hari, saya update di channel ini ya. Sejauh ini masih dalam pattern ini ya. Nanti kalau ada perkembangannya, bagaimananya saya akan update. Thank you. See you.